Cerita dimulai dengan adegan bermain futsal antara Desir dan kekasihnya yang bernama Adam. Namun, momen kebersamaan mereka terganggu oleh panggilan dari kakak Desir, yaitu Mayla. Desir mendapat tugas untuk pulang dan menjaga kabin keluarganya selama 5 hari, karena keluarga Mayla akan berlibur ke resort yang baru mereka bangun. Sebagai penjaga dadakan yang sudah terbiasa, Desir jarang diajak berlibur bersama keluarganya karena ia selalu memilih tinggal terpisah. Adam sendiri merasa canggung ketika mendengar pertengkaran antara Desir dan Mayla, terlebih lagi karena mereka berdua memiliki rencana liburan ke kota lain. Meskipun demikian, sebagai tanda penghormatan terhadap keluarga Desir, Adam dengan tulus memilih untuk menemaninya menjaga kabin milik keluarganya. Sampai di kabin, mereka disambut oleh Natoy, si penjaga kabin. Meskipun sempat terjadi ketegangan antara Adam dan Natoy, mereka akhirnya memasuki kabin yang ternyata lebih luas dari yang Adam bayangkan. Meski telepon dari Mayla terus berdering, Adam dan Desir memutuskan untuk melakukan pemanasan sebelum bermain futsal. Kegiatan bermain futsal mereka dilakukan berulang kali dan keduanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan momen yang menyenangkan. Saat langit semakin gelap, keduanya duduk di luar rumah menikmati hangatnya suasana. Adam kemudian berbagi cerita tentang mantan kekasihnya yang mengubah hidupnya menjadi lebih istimewa, namun sayangnya pergi tanpa jejak meninggalkan Adam dalam keadaan depresi. Melalui perjalanan itu, Adam mencari bantuan dari seorang psikiater dan mengandalkan obat-obatan hingga pertemuan tak terduga dengan Desir yang kemudian menjadi penyelamatnya. Desir pun tak kalah mengungkapkan masa lalunya. Sejak kecil, ia pernah melihat bayangan pria hitam. Desir mencoba memberitahu orang-orang tentang entitas itu, terutama kakaknya Mayla, namun tak ada yang percaya. Akhirnya Desir menjadi terasing, memilih untuk meninggalkan kota, sedangkan Mayla melanjutkan hidupnya dengan menikah dengan pria kaya bernama Ken. Hari-hari Adam dan Desir dihabiskan dengan keceriaan, kompak menjalani segala aktivitas bersama. Adam telah terbiasa dengan pertengkaran antara Mayla dan Desir saat telepon dari Mayla datang. Meski Mayla khawatir dan bertanya-tanya mengapa Desir membawa Adam ke kabin keluarga, Desir tetap tak peduli dan memilih mengajak Adam untuk kembali bermain futsal. Keesokan harinya, Adam menerima telepon dari manajernya. Adam yang merupakan seorang model saat itu diberitahu bahwa ada pemotretan yang harus dihadiri. Adam terpaksa harus berpamitan kepada Desir sebelum berangkat. Malamnya, Desir dihampiri oleh 2 orang dari gereja yang mengundang Mayla untuk ikut serta dalam persembahan esok hari. Namun karena Mayla tidak berada di rumah dan keluarga Desir merupakan salah satu penyumbang terbesar, mereka berharap Desir dapat mewakili keluarganya dalam acara tersebut. Saat akan tidur, Desir merasa ada sosok bayangan pria mendekatinya. Dia terbangun dan bergegas mencuci muka, namun sosok pria hitam itu justru mengejarnya hingga Desir terlempar dan pingsan. Pagi harinya, Desir bangun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun dia menyadari bahwa gawangnya telah kejebolan semalam. Tak lama kemudian, Adam datang menyapa, namun terlihat bahwa Desir tidak dalam keadaan yang baik. Desir bahkan menolak ajakan Adam untuk bermain futsal. Meskipun begitu, Adam tidak mempermasalahkannya dan justru memilih pergi memasak untuk menyiapkan sarapan pagi bagi Desir. Setelah suasana hatinya membaik, Desir kembali merasa kesal karena telepon dari Mayla. Kakaknya memberitahu bahwa dia akan kembali ke kabin malam itu. Singkat cerita, Mayla dan Ken tiba di kabin membawa suasana kehangatan dan kebersamaan keluarga. Mayla dan Ken yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh telah menjalani pernikahan yang bahagia selama puluhan tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Leo. Selama makan malam, Desir memberitahu tentang yang dialaminya malam sebelumnya dan meminta Mayla dan Ken untuk memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui apakah ada barang yang hilang. Cerita kemudian mundur 4 hari sebelumnya, di mana Mayla khawatir dengan meningkatnya jumlah perampokan di sekitar daerah mereka. Saat itu dia berbicara tentang temannya yang pergi ke resort keluarganya dan Ken yang ingin menemani Mayla, namun ia memiliki pertemuan lain untuk membahas proyek bangunan. Karena tidak ada yang menjaga kabin,
Mayla meminta Desir untuk pulang dan menjaganya. Mayla dan keluarga akhirnya memutuskan untuk segera berangkat ke terminal agar tidak terjebak macet. Di tengah perjalanan, Ken meminta berhenti dan memilih menunggu temannya. Sementara Mayla dan Leo melanjutkan perjalanan ke resort, Ken malah memasuki hutan. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah tenda. Dengan hati-hati, Ken mengeluarkan beberapa alat yang sebelumnya telah dikuburnya, termasuk sebuah kamera. Di dalam tenda tersebut, Ken menemukan kaset yang dia namai dengan nama Desir. File video di dalamnya memperlihatkan seorang wanita sedang berbaring lemas dan tangan hitam yang misterius menyentuh dan menjebol gawang wanita tersebut. Tampaknya Ken terlibat dalam kegiatan yang mencurigakan dan mungkin melibatkan tindakan yang tidak etis. Bukti dari perlengkapannya yang mencurigakan menunjukkan bahwa Ken mungkin memiliki motif tersembunyi. Dia menyimpan kaset dengan nama Desir yang menunjukkan pemantauannya terhadap kehidupan Desir. Bertolak belakang dengan kesibukannya dalam proyeknya, Ken lebih memilih untuk memantau kabin dan mengamati aktivitas Desir dan Adam. Melihat mereka bermain futsal, Ken bahkan melakukan gerakan yang aneh, yaitu melakukan senam 5 jari. Pada suatu malam ketika Adam pergi untuk pemotretan, Ken memiliki niat untuk melakukan sesuatu dengan mengenakan setelan gelap. Dia merekam setiap langkahnya saat memasuki kabin, terutama menuju kamar Desir. Sayangnya, rencananya terhenti ketika Desir tiba-tiba bangun, membuat Ken terpaksa bersembunyi. Ken tidak dapat lagi menahan diri saat melihat Desir. Sementara itu, Desir berusaha berlari menuju kamar, namun malah terpental hingga pingsan. Tanpa ampun, Ken kembali merekam aksi tersebut, berhasil menjebol gawang milik Desir. Setelah menyelesaikan tindakannya, Ken membersihkan tempat kejadian sehingga Desir tidak akan menyadari bahwa ia telah kejebolan pada malam itu. Kembali ke tenda, Ken menikmati rekaman yang telah diambilnya. Tiba-tiba terdengar suara dari luar dan saat Ken mendekat, ia terkejut dan kaget melihat sesuatu di depannya. Keesokan harinya, Ken terbangun dengan luka di kepala dan menyadari bahwa kameranya telah hilang entah kemana. Setelah merapikan diri, Ken meninggalkan tempat persembunyiannya dan memberikan alasan palsu kepada Mayla mengenai pembatalan pertemuan dengan investor. Kembali pada saat ini, Desir memberitahu tentang sosok pria hitam yang menerobos rumah dan berhasil menjebol gawangnya. Kejadian ini mengejutkan Ken yang terlihat panik, sementara yang lain terlihat kesal dan sedih mendengar pengakuan Desir. Cerita kemudian mundur ke 2 hari sebelumnya, di mana Adam menerima telepon dari manajernya untuk pergi ke Manila karena ada pemotretan. Ternyata Adam terlilit hutang yang tak sedikit, bahkan kontrak pemotretan hanya mampu membayar 5% dari total hutangnya. Adam berinisiatif untuk mengajak manajernya berbisnis di bidang lain agar dapat melunasi hutangnya dengan cepat. Dengan memberi pamitan kepada Desir, Adam segera berangkat ke Manila. Faktanya, Adam tidak berbohong, memang benar pemotretan itu ada dan berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, Adam mengalami kesulitan pulang karena tidak dapat memesan taksi online. Beruntung, salah satu kru yang searah dengan Adam memberinya kesempatan untuk ikut bersama dengannya. Malam itu ketika Adam pulang, dia menyaksikan seseorang berpakaian gelap keluar dari kabin. Dalam kegelapan malam, Adam tak dapat mengenali wajah Ken dengan jelas. Karena rasa ingin tahu yang tinggi, Adam nekat mengikuti Ken dari belakang. Setelah Ken memasuki tenda, Adam menemukan video yang memperlihatkan Desir sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Rasa emosi Adam mencapai puncaknya ketika Ken keluar dan tanpa ragu, Adam memberikan tindakan yang menyebabkan Ken kehilangan kesadaran. Ken kemudian diikat dan mulutnya ditutup. Di sisi lain, Adam menangis setelah menyaksikan video yang merusak hatinya. Merasa tak bisa menerima tindakan Ken, Adam kembali menghadapi Ken dengan tindakan fisik, menunjukkan ketidaksetujuannya dengan cara yang kasar. Adam juga mengambil semua rekaman milik Ken dan memulai upaya untuk mendapatkan imbalan. Ia menuntut Ken membayar sejumlah uang agar rekaman tersebut tidak disebarluaskan. Dalam ketidakberdayaannya, Ken hanya bisa pasrah berusaha menjaga rahasia kejahatannya agar tidak terungkap. Esok harinya, Adam kembali ke kabin dan menemui Desir. Adam menyadari bahwa Desir merasa terhina akibat perlakuan tidak senonoh dari Ken.
Meskipun mengetahui sosok di balik pria berpakaian hitam, Adam memilih untuk merahasiakannya karena khawatir rencananya memeras Ken bisa terbongkar. Saat Mayla datang bersama Ken dan anaknya, tentu saja wajah Ken membuat Adam merasa sangat kesal. Kembali ke saat ini, Desir dengan nada geram menceritakan bahwa gawangnya telah kejebolan oleh sosok pria berpakaian hitam yang menerobos masuk ke dalam rumah. Kepanikan melanda semua orang, termasuk Mayla yang menjadi sangat histeris dan langsung meminta Ken untuk menelpon polisi. Namun, reaksi Desir malah penuh kemarahan dan dia membuka luka masa lalu. Desir mengungkit bagaimana sejak dulu Mayla terkesan tidak peduli padanya, terutama mengenai cerita pria berpakaian hitam yang dulu dianggap Mayla sebagai sesuatu yang mengada-ngada. Sekarang, kebenaran tentang sosok itu terbukti dan semua orang percaya bahwa Desir benar-benar mengalami pelecehan. Desir yang merasa kecewa dengan perlakuan Mayla langsung meminta uang bayaran menjaga kabin agar bisa pergi bersama Adam. Dengan penuh emosi, Mayla melemparkan uang yang diminta oleh Desir dan pertengkaran penuh amarah kembali terjadi. Adam dan Desir lalu pulang dengan mengendarai mobil. Di perjalanan, Desir tampak lega setelah mengungkapkan semua unek-uneknya kepada Mayla. Saat Adam keluar untuk buang air kecil, Desir memeriksa sekitar dan menemukan sejumlah uang. Namun yang paling mencengangkan adalah penemuan kaset dengan nama Desir. Desir menyadari bahwa Adam telah mengetahui kejadian tentang insiden yang merugikan dirinya. Merasa kecewa karena Adam tidak melakukan tindakan untuk membantunya, Desir memilih untuk meninggalkan mobil dan pergi meninggalkan Adam. Desir kemudian melaporkan seluruh kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Ken juga terlibat dalam perilaku yang merugikan Mayla dan wanita lain secara diam-diam. Mereka yang terekam dalam rekaman tidak menerima hal tersebut, membuat Ken harus menghadapi hukuman berat berupa denda dan penjara puluhan tahun. Sementara itu, Adam juga dilaporkan atas kasus serupa. Meski Adam tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan dan perekaman, ia dianggap menyembunyikan barang bukti dan memanfaatkan situasi untuk memberikan tekanan kepada Ken. Kejadian ini mengguncang keluarga mereka, membuka sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Lalu film pun selesai.